Di dalam kebimbangan hidupku pun tak berdaya menatap hari-hari yang penuh kegagalan. Kini ku datang bersujud di hadapan hadirat-Mu.
memisahkan kita. Amin. Haleluya. Dipersilakan berdiri. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, sekali lagi sidang di Emblem Kemang mengalung-alungkan kehadiran jemaat semua di dalam kebaktian umum kedua setelah kebaktian Irau Ester gabungan 3 daerah. Dengan ini saya minta supaya semua daerah mengangkatkan sorakan menandakan bilangan kita yang ada di sini. Boleh? Yang pertama kita minta dari zon Balam Tengah. Haleluya. Wow. Kenalan zon apa? Sorakan kamu udah kayak ada alam mau kita. Ya. Alam bayar lo zon Tuto. Makin kurang. Kemudian mau keluar zon Balam Tengah. Oh, banyak zon Balam Tengah. Zon apa? Nah. Alam bayar lo mau keluar kurang. Zon Tuto. Oke. Zon awal zon ini. Zon Bandar. Zon Bandar kemana? Pasang telur naik. Jangan. Bagi meneruskan acara kebaktian, saya menjemput Pastor Madwan selaku pengurusi daerah umum untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami melalui anak putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang kudus di atas permukaan bumi ini Tuhan. Pada pagi hari yang mulia, hari yang telah diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mensyukuri segala rahmat-Mu yang begitu besar yang telah memberkati memelihara kami sepanjang malam yang telah kami lalui ini Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya kami pada pagi hari ini. Itu adalah atas keizinan dan kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Kami bersama-sama hadir di tempat ini, di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk meneruskan sesi ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau kehadiran Roh Allah yang nyata di tengah-tengah kami, bekerja di tengah-tengah kami. Mari para malaikat menjaga, memagari kami, perisai kami ya Tuhan. Mari buka hati kami. Kami mau memiliki kesiapsediaan, keterbukaan, mengangkatkan pujian penyembahan, sorak-sorai sukacita kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin pasti bahwa ibadah kami pada pagi hari ini sesuatu ibadah yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus-Mu berkata di atas puji-pujian dan penyembahan umat-umat-Mu yang Bapa. Kami mau menyerahkan hamba-Mu yang dipercayakan untuk memimpin kami dalam pujian, backup singa, para pemuzik kami Tuhan, Bapak dari LCD, PA sistem kami Tuhan, hamba-Mu yang akan dipercayakan berbicara melalui firman ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon urapan yang daripada Engkau mengurapi mereka, memberi mereka wibawa apabila mereka berdiri di hadapan jemaat pada pagi hari ini Tuhan. Segala roh-roh jahat, roh iblis yang bukan daripada roh Tuhan, kami berdoa, kami tangking tolak dalam nama Tuhan Yesus
Yang datang dalam sakit penyakit, Kau jamah, Kau sembuh mereka. Yang datang dalam pergumulan, pergolakan hidup, Engkau layani mereka Tuhan. Bebas pulihkan keadaan mereka Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami mengklaim, menyerahkan ibadah kami seanteronya kepadamu, Tuhan Kepala Gereja yang hidup. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu, kami pun sudah berdoa. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita jemaat Tuhan semua berdiri. Kita naikkan penyembahan ini. Sementara itu saya menuntut tim puja dan penyembahan dengan berdoa. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Yesus sekali lagi selamat pagi dan shalom. Shalom. Kita mau mendengar naungan haleluya 3 kali daripada 2.000 orang. Ya. Jadi kita sama-samakan lakukan haleluya 3 kali. Siap? Kita siapkan tangan kita begini. Ya. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Karya yang agung layanan kita lakukan haleluya pada pagi hari ini. Siap-siap, 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Disyukurkan kepada Tuhan. Haleluya bagi kanan kita. Sampai dengan untuk orang yang di sebelah kiri kanan adalah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk saya dan saudara. Kita yang percaya apa yang kita rayakan pada pagi hari ini oleh karena Yesus baik untuk kita. Dipersilakan dulu. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam puji sembah kita, gereja Tuhan dapat tunggu bahasa kayak Mary ingin memberkati kita dengan satu pujian yang dalam berbahasa Melayu, yaitu Itaci alam Tuhan, yang memberi message bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini, baik daripada para apostol, bandar dan dari manapun, kita satu dalam Tuhan.
Mari Allah Tuhan berarti kita bersaudara dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita mengajak kita berdiri. Kita siapkan hati, jiwa, roh kita memuji muliakan Tuhan. Kita percaya bahwa semua kita yang hadir datang merayakan Era Easter pada tahun 2023 ini merupakan suku bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Mari kita sembah puji Tuhan dengan satu lagu yang akan kita dipilih. Mari saudara, kita berkat kepada Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa.
Sudah masanya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sementara nyanyian lagu ini dinyanyikan, kamu akan dijalankan di antara kita. Mari kita mempersiapkan, memberi persembahan kita kepada Tuhan untuk memajukan pergerakan pelayanan Tuhan di daerah gereja ini. Saya percaya kita memberi dengan hati dan pasti kita diberkati. Sementara lagu ini dinyanyikan, kamu akan dijalankan, yang berjudul Yesus Melayani. Yesus
Dipersilakan Ketua Dekan Manungku Mas Kayan Miri Cintu Aben untuk berdoa bagi kita. Ya, biasa ini kan kedua-dua yang memimpin ini ya. Segala terima syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita sudah berada di satu gedung yang begitu besar ya. Beri tepukan untuk Tuhan dulu. Ya, kita sama-sama berdoa. Ya, Bapa yang di surga, kami datang kepadamu saat ini. Sebentar tadi kami sudah mengulurkan kepadamu Tuhan Yesus. Oleh itu biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Memberkati setiap tangan yang sudah mengulurkan kepada kerjaan Tuhan yang di surga. Karena Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan yang memiliki segala kekayaan itu Bapa. Oleh itu setiap tangan yang sudah memberi, berkatilah mengikut kehendak Bapa yang surga. Inilah kami pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah kami menggunakan masa ini dengan sepenuhnya, menggunakan saat ini dengan sepenuhnya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap diri, setiap orang yang sudah ada dalam gedung ini. Bahkan kami sebagai pendengar Tuhan, Engkau yang berkati setiap diri kami Tuhan Yesus. Lebih-lebih lagi pengkhotbah undangan yang sudah dijemput, biarlah dia dipakai, dikaruniakan dengan luar biasa untuk memberkati setiap orang yang sudah hadir dalam kebaktian ini Bapa. Seterusnya kami akan melanjutkan kebaktian ini. Engkau urapi setiap diri kami Tuhan, supaya apa-apa yang kami lakukan mengikut kehendak Bapa yang surga. Supaya penyembahan yang kami lakukan ini Bapa betul-betul mendekatkan kami kepadamu. Oleh itu Bapa, terimalah segala ucapan syukur ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita tetap dalam keadaan berdiri, suasana berdiri. Mari kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita istiharkan kuasa hadirat Roh Kudus yang mengambil tempat di dalam setiap diri kita, hati dan pikiran kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Amin. Jangan dalam halang Tuhan. Nenekam nalan sayang halang Tuhan. Alam dalam layang dalam
Terima kasih, dipersilakan semua jemaah duduk dan masa dan tempat kita berikan untuk pengkhotbah kita. Dipersilakan Ibu Pendeta Nyala sampai ke depan. Selamat pagi, shalom. Saya kenal foto lalim. Aku nuti tangan kenal koi. Nyinang depan yang ini. Kawak melayani hak Jumat Meo baru. Memang Jumat ini cukup kau kurang lebih 2.500 anggota. Jadi kurang lebih kehadiran tak nuti kahum luna bidani berbeda rasanya untuk aku, berbeda rasanya. Mengapa berbeda? Karena seperti tidak ada kursi yang kosong di antara kita. Semuanya terisi. Dan puji Tuhan, jujur Bapak Ibu Saudara, taruhannya masih dalam badan Tuhan Yesus. Suasana dalam ibadah serasa aku yang surga. Jadi itu sepertinya kesempatan bagi kita untuk memikirkan hal-hal lain selain pujian tak hanya bagian Tuhan. Jadi itu luar biasa. Jadi menjadi ucapan syukur. Tangan genap bahwa tamannya, kalau di sana dipanggil tamannya, kalau sudah punya anak taman, bisa hadir di antara kita. Terima kasih banyak Amai Pastor Jo sudah memberi kesempatan kepada kami, dan tidak kurang juga penghargaan kami kepada Presiden dan Pak Robiang, Pak Gembala. Maaf ya, karena saya tidak terbiasa sebut pastor, takut salah. Jadi Pak Pendeta aja sudah. Jadi cari aman saja daripada salah. Jadi puji Tuhan untuk orang tua kami yang kami hargai, sangat hargai di sini, Pak Jol dan Ibu Usun, dan mereka yang duluan kami kenal di sini, datang ke sini pun Ibu Usun yang jemput kami. Dan kami bersyukur karena saya dari Indonesia memang ada masalah dengan kesehatan dan masih dalam masa pengobatan sebenarnya, dan tiba di rumah Inai Usun di Miri, dan itu merupakan suatu puncak bagi rasa kesehatan saya terganggu, dan Inai Usun ikut sibuk dengan saya, dan di situ pun saya bertanya-tanya mengapa bisa seperti ini. Dan Bapak juga Pak Lahang sempat kebingungan dengan situasi saya, tetapi puji Tuhan karena ada Inai Usun yang membantu kami, membantu saya. Kami jalan pun saya tidak keluar kereta karena saya merasa kurang sehat. Sementara mereka jalan, saya berdoa sambil menyanyi, berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan, kalau Tuhan membawa kami jauh-jauh ke sini, tinggalkan anak-anak kami, tinggalkan pelayanan kami yang ada di Miam. Ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan Engkau punya rencana untuk kami. Dalam kesederhanaan kami, kelemahan, keterbatasan kami, itu membuat kami lebih banyak berserah. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami bisa ada bersama dengan kita. Minta maaf ya, saya mau berbasa-basi sebentar. Pengalaman pertama kami di sini, seperti yang Bapak bilang, 1, 2 ada pengalaman yang sedikit lucu bagi kami dan mungkin untuk kita karena kami baru di sini. Kami datang, tidak tiba di Pontianak. Suami saya pergi tukar rupiah dengan ringgit. Dia hanya tukar 1 juta. Kalau di sana itu sudah besar sekali, 1 juta rupiah itu sudah besar. Jadi cukup saja ini katanya. Tapi diringgitkan berapa? 100 berapa tadi Pak? Datanglah kami sampai di Serian. Kami tunggu bus lagi di sana kurang lebih 3 jam. Nah kemudian HP kami sudah mau
apa itu tadi? Sibuk, Pak. Sibuk. Kami mau makan. Cukupkah uang kita ini? Kami masih pakai nama uang karena lupa kalau kami di sini ringgit. Jadi cukupkah ini ya katanya? Loh berapa memangnya Pak? Saya bilang, aku tidak tahu nih, makan ke kita ya. Itu sudah malam ya, pergi saja. Jadi kami duduk di situ. Bagaimana minum datang sudah pelayannya itu, ibu mau minum apa? Kami tidak usah minum. Nasi saja. Ada air kami di bis gitu ya. Jadi tidaklah dia bawa minum. Kemudian bapak bilang kami sudah mulai makan. Enggak, dia saya pergi mau pesan makan di dekat bis supaya dekat minum. Loh, mama kenapa mau bungkus makan sini saja bilangnya. Jadi sempat juga saya sedikit emosi. Dia bilang begini, bilang begitu. Jadi pergi pesan bagaimana? Nah kemudian kami dua ambil makan di situ. Datang lagi orang, kamu sudah pesan minum katanya. Tidak pesan, tapi bapak bilang pesan aja satu katanya. Jadi pesan satu botol air mineral. Ternyata di situ murah makannya, ada juga lebihnya. Jadi puji Tuhan. Nah yang kedua, Pak Guru Cok ini juga pintar sekali tahu apa yang kami dua belum pernah buat di sini, yang belum pernah kami lakukan di sana. Ini usul bapak lah kami ke restoran Korea. Nah ini dia seru ini. Makan di restoran Korea, kami bingung mau cari apa. Mau cari apa yang untuk dimakan? Oh kita cari yang ada nasinya saja. Ada MLK juga, cari yang ada nasinya saja katanya. Akhirnya kami pilih, walaupun aneh kelihatan yang lain, tapi ada nasi, yang penting ada nasi. Kemudian bapak, suami saya dia pesan yang ikan, memang ada nasinya. Nah sementara kami makan, datang sudah pesanan kami, dia belum dapat. Pak, ayo gabung makan. Atau jangan mereka itu lupa. Tidak, lama dia menonton kami makan. Nah kemudian datang ikannya, ini lucu juga, dia tidak bisa pakai sumpit. Akhirnya semua orang pakai sumpit makan, dia begini saja. Makan pakai ceker kata kami di sana. Kalau di rumah, karena anak saya yang bungsu kelas 6 SD, dia suka nonton apa itu namanya mukbang itu ya. Jadi saya belikan sumpit untuk di rumah. Saya bilang, belajar pakai sumpit sebab kalian pergi jauh-jauh dengan orang. Nah ini saya antisipasi seperti suami saya, dan saya ikut pakai seperti anak-anak, sedikit tahu walaupun tidak mahir. Jadi puji Tuhan, kami bisa mengalami hal yang luar biasa. Pak Pastor Jum ini pintar sekali dia. Bawa kami untuk mencoba hal-hal baru. Jadi puji Tuhan kita bisa bersama, dan ini luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita bisa mempertemukan kita. Kita tidak punya hubungan darah Bapak Ibu Saudara.
jiwa kita. Saya mau tahu siapa di sini yang tidak pernah menghadapi masalah. Ada? Ada? Kalau ada yang tidak pernah menghadapi masalah, langsung terbang ke surga. Saya. Semua kita pasti menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Cuma mungkin itu sangat berbeda masalahnya, tergantung dengan apa yang kita hadapi dalam keluarga. Mungkin kesulitan kita menasihati anak-anak yang melawan. Itu juga bisa menimbulkan tekanan yang luar biasa. Ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, suami, istri, atau saudara, kerabat yang kita sangat harapkan. Itu menimbulkan guncangan yang sangat hebat. Atau bahkan pengalaman yang lebih dari itu. Nah, sedikit berbicara tentang saya padukan dengan pengalaman hidup bagaimana Tuhan mengubah saya, membentuk saya di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara di sini. Berbicara tentang Malaysia, ini menjadi tekanan batin secara khusus untuk saya sebenarnya. Karena sewaktu kami di Pura, di Abokaya, orang tua kami datang tekentang kaya nikanai, tidak, beneran tidak. Abiwan, kalau orang kenyang kan peselain. Nah kalau orang kaya di sana abiwan. Jadi kalau usaha pasti di Malaysia, banyak juga yang pulang, tapi banyak yang tinggal tidak mau pulang-pulang. Sedangkan ada istri, anak-anak yang menunggu di Pura. Tapi saya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ibu saya seorang yatim piatu, kemudian menikah, dia punya anak 3. Nah kemudian waktu anaknya yang terakhir, anak ibu saya, yang terakhir masih kecil, meninggallah ayah tiri saya, ayah dari ketiga anak saya, ayah dari ketiga kakak saya. Nah kemudian datanglah ayah saya yang melahirkan saya, datang di Pura. Datang di Pura ketemu dengan ibu saya yang janda, yang sedang kesepian. Tetapi ayah saya juga sudah punya istri, dia punya anak 6. Ketemulah dengan ibu saya. Nah ini pertemuan yang tidak boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu banyak sekali, zaman sekarang masih ada? Masih? Jangan ada. Jangan. Jadi bertemu dengan ibu saya, jadilah saya seperti ditiup tanpa
dia datang, ada tante saya, kami sedang bermain di atas, tante saya datang, itu bapakmu datang katanya. Saya datang, tidak ada rasa, hambar rasanya yang tadi saya rindukan tidak ada. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, situasi yang saya alami ini membuat saya tertekan, luka batin yang tidak saya sadari sejak kecil. Nah ini masalah yang kita hadapi. Ini badai untuk saya, berkelanjutan di dalam kehidupan saya sampai saya kuliah, sampai saya besar, sampai saya menulis skripsi tentang prinsip pengampunan Tuhan Yesus. Ya, prinsip pengampunan Tuhan Yesus terhadap sesama manusia. Saya menulis skripsi ini sambil menangis. Saya berpikir bahwa saya sudah menyelesaikan semuanya
Di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat yang pertama, percaya. Ini percaya tidak hanya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus. Itu sudah kita lakukan ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi percaya yang dimaksudkan di sini adalah yang didasari dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan kita itu. Kita mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan kita yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita, yang penuh kasih, yang sudah berkorban untuk kita, dan kita mempunyai rasa percaya kepada Tuhan itu penuh. Misalnya kita isi air dalam sebuah gelas atau wadah, itu penuh, isinya penuh, tidak kurang, penuh, percaya kita penuh. Artinya tidak ada keraguan, itu artinya percaya. Kemudian kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan adalah kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Tetapi mereka sudah mengalami Tuhan, tetapi mereka secara sengaja berbalik lagi. Mengalami Tuhan. Kita sudah mengalami pengalaman indah bersama Tuhan. Tetapi kita secara sengaja melihat kesulitan yang ada, masalah yang ada, akhirnya kita menjadi ragu-ragu. Benar tidak ya? Benar tidak ya Tuhan sanggup menolong saya? Kemudian kami punya pengalaman dalam pelayanan. Kami mulai pelayanan tahun 2001. Kami sempat pisah pelayanan sebelum menikah 1 tahun. Kedua tahunnya kami menikah, dan kami ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ditempatkan di daerah. Padahal kami baru lulus dari sekolah, dari kuliah. Tetapi di situ suami saya ditempatkan sebagai seksi sekolah minggu anak-anak dan remaja. Saya diperkawan untuk ibu-ibu secara khusus. Nah, kami punya anak 1 tahun setelah kami menikah. Kita tahu yang pernah menjadi pengurus wilayah itu kerjaannya keliling terus, ya, keliling, kunjungan ke jemaat-jemaat, dan itu yang kami lakukan. Dan anak kami masih kecil, itu yang kami bawa pergi pelayanan karena tidak ada yang jaga. Suatu ketika kami pergi pelayanan di Sangguliran, itu tidak terlalu jauh juga dari Sangatta, tetapi perjalanan cukup sulit, ya. Tetapi kami bisa pelayanan ketua daerah dengan sekretaris satu tim ke jemaat lain. Kemudian kami sekeluarga ke satu jemaat. Nah, tiba kami di pelabuhan di mana kami akan menuju ke jemaat itu lagi, masih baik-baik saja. Tatkala kami naik perahu itu kecil, mungkin panjang dari sini ke sini. Jadi ada tempel waktu itu. Nah, setelah kami naik perahu, tiba-tiba hujan sangat deras sekali. Sangat deras. Mungkin kurang lebih tadi malam, tapi tadi malam itu sebentar aja, tahu juga kita dengar sore itu. Nah, yang saya pikirkan, pasti ibu-ibu juga pikirkan, membawa anak kecil dengan hujan yang begitu deras, tidak ada payung, tidak ada pelindung, itu yang menjadi pergumulan saya. Kemudian saya mulai sudah ya,
namanya ya, ban mobil yang sudah dibelah, itu penutup dari tempelnya, dikasih sama saya dengan anak sini. Itulah sebagai pelindung kami dua. Nah, kemudian menjadi pergumulan saya lagi, saya itu akan duduk berlipat selama kurang lebih setengah jam atau lebih. Pasti kaki saya akan kram. Jadi mulai lagi saya berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tetapi selain itu saya juga tetap berdoa, Tuhan tolong kami, tolong anak saya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, anak saya tidur sejak kami naik bus perahu, tidur nyenyak dia. Jadi saya tidak bisa bergerak, saya takut dia bangun. Itu yang saya takut, saya akan kram. Tuhan tolong, pakaian kami pastilah di mana kami akan ambil baju. Nah, sampai kami di pelabuhan, di mana kami sudah tiba di kampung, anak saya bangun, hujan berhenti. Kurang baik ini hujan, tiba baru berhenti hujan. Naik berdiri, kaki saya tidak kram sama sekali. Kurang lebih setengah jam tidak kram sama sekali. Kami naiklah. Satu pergumulan lagi, pakaian. Mungkin kalau kita orang dewasa bisa aja lah. Tetapi anak saya sampai di rumah yang duluan saya buat apa? Karena di sana tidak ada toko. Jadi saya duluan buka koper tas kami ya, tidak seperti koper yang ditarik, tetapi yang ditenteng begini. Saya buka itu koper, Bapak Ibu Saudara, sehelai setitik hujan pun tidak ada, tidak masuk di dalam koper itu. Dan ini luar biasa. Dan saya menjadi sangat sadar betapa Tuhan melindungi kami. Nah, beberapa tahun kemudian kami pulang ke Miau liburan. Kami membawa tas yang sama. Hujan yang sama derasnya berada di atas bak mobil. Tadi kami di perahu ya, ini di dalam mobil. Oi, tidak apa-apa itu tadi tas kebal air, nggak bisa masuk. Sampai di rumah saya buka, semua pakaian kami basah. Ya ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kita mengeluh sana sini, berbuat ini, padahal kita sudah punya kepercayaan kepada Tuhan, sanggup menolong kita. Tetapi masih ada ruang kosong di atas. Kita masih memberi kesempatan kepada kekhawatiran itu, memberi kesempatan kepada
tempat pelayanan kami Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang rajin ke gereja, datang ibadah, kami layani, ada benda-benda aneh, mereka serahkan kepada kami dan kita bakar. Apa artinya itu Bapak Ibu Saudara? Itu bukan percaya namanya, bukan percaya kepada Tuhan. Tapi ini sesuatu hal yang menunjukkan bahwa dia menduakan Tuhan. Dia tidak sungguh percaya kepada Tuhan. Mempercayai dengan bersungguh hati, meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita. Mengandalkan Tuhan ini memiliki arti yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Pengalaman Daniel dan teman-temannya di dalam kehidupan mereka berada di bawah penjajahan juga. Mereka sedang berada di bawah tekanan. Mereka orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Mereka gunakan untuk melayani bangsa lain. Nah, di situ pun mereka menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang berdiri teguh di atas firman Tuhan. Sehingga sampai ketika teman Daniel mengatakan, sekalipun mungkin kami tidak diselamatkan oleh Tuhan kami tidak akan menyembah kepada Allah lain. Ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Ini pemahaman yang benar tentang Tuhan. Siapa diri kita Bapak Ibu Saudara, begitu berusaha mempertahankan hidup kita di dunia yang fana ini. Padahal kehidupan kita yang sebenarnya adalah bersama Tuhan. Kita mati pun hidup, kita berhenti sampai saat ini pun kita bersama Tuhan. Mengapa kita begitu bekerja keras? Tidak salah Bapak Ibu Saudara kita berobat, tidak salah, itu hikmat yang Tuhan kasih. Tetapi kalau itu membawa kita tidak percaya kepada Tuhan, membawa kita menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Responi pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan melakukan aksi percaya, bertumbuh ke arah hal yang benar, pemahaman yang benar tentang Tuhan. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka Tuhan memberi kekuatan yang baru kepada kita. Tuhan beri kekuatan yang baru bagi kita ketika kita berada di dalam titik-titik terendah di dalam kehidupan kita. Tidak dapat kita sangkal Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan, masing-masing diri kita, siapapun dia, sebanyak apapun uangnya atau ringgitnya, sebanyak apapun harta
Kita mendapat kekuatan bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Banyak orang mengandalkan diri mereka, tetapi mereka lupa kepada Tuhan. Itulah yang kalah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu persoalan yang kita hadapi, tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendiri. Tuhan sudah berkorban untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Karya satu kali cukup untuk selamanya seperti khotbah tadi malam. Dia tidak hanya berkorban menyelamatkan kita, tetapi juga menolong kita lepas dari badai-badai kehidupan, melepaskan kita dari sakit penyakit, melepaskan kita dari banyak hal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tatkala kita hampir-hampir menyerah, tatkala kita berada di titik yang paling rendah, dan disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada kita. Jadi berharaplah kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, jangan pernah berpaling. Lihat, ada hal besar yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang sudah mengasihi kami, berkorban untuk kami, memberkati kami, memampukan kami untuk melihat jauh ke depan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tidak dapat menyangkal bahwa ada banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami, yang membuat kami hampir-hampir menyerah. Kelemahan kami menguasai diri kami. Bahkan terkadang kami lupa kepada Tuhan. Terkadang kami lupa berdoa kepada Tuhan. Lupa bahwa ada Tuhan menjadi kekuatan kami. Ya Tuhan, Engkau melihat hati setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak tahu, teman kiri kanan tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tetapi Tuhan, Engkau tahu. Engkau sanggup menyelidiki hati kami yang terdalam, dan Engkau menyelidiki hati kami saat ini. Apakah kami tulus datang di hadapan Tuhan, jujur membawa diri kami untuk diperbaharui oleh Tuhan atau tidak? Itu ada di dalam kuasa-Nya Tuhan. Untuk itu ya Bapak, jika ada yang datang pada pagi hari ini dengan membawa beban yang begitu berat, yang tidak bisa mereka tanggung sendiri, ya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pemulihan untuk kami semua. Tuhan melihat hati kami yang mau berserah diri kepada Tuhan, dan mungkin ada yang sudah lama menderita sakit, ya Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi juga Dia menanggung sakit penyakit yang kita alami. Imanilah Tuhan, terimalah kesembuhan dari Tuhan, imani jamahan kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu di dalam jiwa kami, di dalam hati kami, di dalam iman kami ya Bapa. Kami hanya perlu percaya, berharap dan terus mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih.